Tunggu bentar. Ada suara. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kami dari kelompok 12 mata kuliah Sejarah Indonesia Masa Islam akan menjelaskan tentang perebutan hegemoni di Sumatera. Anggota kelompok kami, ya slide berikutnya. Nah, ada saya sendiri, Andi Rehandava. Kemudian ada siapa nih? Ada Alia Nadia. Mana Alia? Say hi Alia. Ada Aryo Sanjaya. Dan ada juga Sri Jayanti. Ya, tidak usah berlama-lama, kita akan langsung masuk ke submateri pertama yang akan dijelaskan oleh Aryo. Pada Aryo, dipersilakan. Nah, oke. Jadi sebelum masuk ke materi perlawanan Aceh terhadap Portugis, kita jelasin dulu asal-usulnya bagaimana itu bisa ada proses melawan Portugis. Nah, ini prosesnya jauh kembali ke sebelumnya, itu dari jatuhnya Malaka ke tangan Portugis. Nah, jadi pada saat itu Malaka itu adalah tempat yang strategis bagi perdagangan antar negara, terutama negara-negara di Asia seperti Arab, Persia, Cina, India, Jepang, Indonesia, Ceylon, dan Bengal. Nah, barang-barang yang dijual di sana adalah komoditas-komoditas rempah-rempah seperti lada, cengkeh, jahe, kayu manis, pala, dan lain-lain. Komoditas tersebut adalah komoditas yang laku di Eropa, namun Eropa tidak bisa mempunyainya karena geografis yang berbeda. Nah, karena hal tersebut, Portugis menyadari bahwa betapa pentingnya untuk menguasai Malaka sebagai sumber daya mereka. Nah, jadi pada tahun 1509 ada ekspedisi dari Portugis ke Malaka. Nah, namun ekspedisi pertama itu gagal. Pemimpinnya ditangkap oleh Sultan, dipenjarakan oleh Sultan. Lalu pada tahun 1511, Alfonso de Albuquerque memutuskan untuk mengatur ekspedisi yang kedua. Nah, ekspedisi ini bertujuan untuk membebaskan ranjing pemimpin sebelumnya yang ditangkap oleh Kesultanan Malaka. Nah, setelah itu Portugis berusaha menyerang Malaka di pusat kotanya, dan mereka menguasai jembatan yang merupakan tempat vital di pusat kota tersebut. Nah, dan singkat cerita, pada saat itu Malaka dikuasai oleh Portugis. Nah, terus kali ini kita baru masuk ke materi yang bagaimana Aceh bisa berhadapan langsung dengan Portugis. Di sini setelah Malaka jatuh di tangan Portugis tersebut, maka pedagang-pedagang yang tadi sebelumnya saya sebutkan, seperti pedagang dari India dan lain-lain, Arab dan lain-lain, itu pindah ke Aceh. Karena menurut mereka Aceh adalah tempat yang aman untuk berdagang, dan juga sebagai tempat sama kayak di Malaka gitu, di pelabuhan-pelabuhan juga. Nah, jadi lebih tepatnya pada tahun 1511, pada saat itu pedagang-pedagang dari Malaka itu pindah ke Aceh. Nah, hal tersebut adalah hal yang menguntungkan bagi Aceh karena Aceh menjadi ramai. Nah, namun karena hal tersebut, lagi-lagi Portugis tidak terima karena kondisi Aceh yang ramai dan menguntungkan ini takut menjadikan Portugis ini rugi. Karena menurut Portugis, Aceh ini menjadi saingan terbesar mereka karena perdagangannya itu. Jadi Malaka sepi nih jadinya karena Aceh itu sudah ramai gitu. Nah, dari sini muncul niat lagi untuk menghancurkan Aceh. Nah,
Pertama, ada motivasi yang saya tadi udah jelaskan, yang perdagangan itu. Yang kedua adalah motivasi yang saya sebut dengan dendam setelah Perang Salib, di mana orang-orang Portugis menganggap bahwa orang Islam adalah musuh orang Portugis. Ya, karena dendam Perang Salib tersebut. Nah, selama proses berlangsungnya kejadian tersebut, apa namanya, kejadian Portugis berusaha untuk menghancurkan Aceh, di sini Portugis menyerang kapal-kapal atau mengganggu kapal-kapal dagang Aceh. Nah, mereka banyak yang menghancurkan kapal barangnya. Nah, namun karena hal tersebut, Aceh mulai menyadari bahwa mereka tidak bisa semata-mata kalah dengan Portugis. Nah, maka dari itu, Portugis berusaha melakukan beberapa cara untuk menanggulangi serangan Portugis. Sorry. Jadi Aceh melakukan beberapa cara untuk menanggulangi serangan Portugis, seperti melengkapi kapal-kapal dagang mereka itu dengan persenjataan, meriam, dan prajurit, lalu mendatangkan bantuan persenjataan sejumlah tentara dan beberapa ahli dari Turki pada tahun 1567, lalu mendatangkan bantuan persenjataan dari Jepara, Demak, dan Kalikut atau India. Nah, lalu Aceh memperoleh juga bantuan berupa kapal, prajurit, dan makanan dari beberapa pedagang Muslim di Jawa. Nah, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Andi. Oke, terima kasih Saudara Aryo atas penjelasan yang sangat luar biasa. Nah, jadi setelah apa yang dilakukan oleh Aceh, konflik juga tidak bisa terelakkan lagi, sehingga dilakukanlah satu penyerangan ke Malaka. Jadi sebagai bentuk perlawanan Aceh terhadap Portugis. Jadi sebetulnya Sultan Mahmud pada beberapa kali berusaha merebut kembali ibu kota Malaka, ya karena memang dia juga mengimbau dukungan dari sekutunya Demak, yaitu Kesultanan Demak yang ada di Jawa pada tahun 1511. Nah, mereka juga akhirnya Bagayung Bersambut ya mengirimkan bantuan angkatan perang mereka, ya. Jadi di bawah pimpinan Pati Unus, Sultan Demak sendiri bekerja sama antara Melayu dengan Jawa yang sebetulnya singkatnya adalah Persatuan Islam lah, sama-sama Islam, tapi ini gagal, ya, karena ya ini semua berakhir dengan sia-sia lah. Oleh karena itu Portugis akhirnya nggak terima dong, ya dia menyerang balik yang membuat Sultan ini melarikan diri ke daerah Pahang. Nah, kemudian Sultan kemudian bertolak ke Pulau Bintan, di mana dia mendirikan satu ibu kota baru. Setelah dia punya pangkalan baru, dia juga menghimpun kekuatan-kekuatan, pasukan-pasukan Melayu yang sebelumnya tercerai-berai untuk jadi satu komando lagi, untuk mengatur satu penyerbuan serta blokade supaya bisa menggempur Portugis. Nah, serangan yang bertubi-tubi ini sebetulnya membuat Portugis sangat menderita ya. Hingga tahun 1521, untuk kali kedua Demak berusaha untuk menyerang Portugis lagi, ya, supaya membantu Sultan Melayu merebut kembali Malaka, ya karena memang sentimen itu tadi ya, persatuan Islam, kerjasama antara Melayu dengan Jawa, ya. Kemudian maka dari itu Pati Unus itu kalau dulu kita SD dikenal dengan istilah Sabranglor, ya. Pangeran Sabranglor atau pangeran yang menyeberangi lautan dari Laut Jawa ke daerah utara yaitu Semenanjung Malaya. Nah, serangan-serangan ini sebetulnya menjadikan Portugis semakin yakin bahwa Sultan yang tersingkir itu harus dibungkam. Ya. Berkali-kali juga Portugis berusaha menekan pasukan Melayu, tapi baru tahun 1526 Portugis berhasil meluluhlantahkan Pulau Bintan. Nah, akhirnya Sultan itu didorong mundur ke daerah Kampar, Riau, Sumatera, di mana beliau juga wafat 2 tahun kemudian. Nah, beliau ini meninggalkan 2 putra, yaitu Muzaffar Shah dan juga Alauddin Riayat Shah kedua. Nah, Portugis sendiri harus bermati-matian di Formosa atau bentengnya mereka.
karena dia harus mengerahkan semua kekuatannya sehingga serangan Aceh ini bisa digagalkan. Sampai akhirnya loncat ke tahun 1567 di mana Hussein Ali pertama, pangeran ya, Hussein Ali pertama dari Kesultanan Aceh itu mengerahkan angkatan perang laut supaya Portugis ini pergi dari Malaka. Tapi sekali lagi ini juga gagal. Nah, akhirnya masuk ke slide berikutnya, yaitu tentang pengapungan Malaka. Pengapungan Malaka ini menarik ya, karena berlangsung setahun setelah Pangeran Hussein Ali menyerang yang gagal tadi, ketika Sultan Aceh itu Alauddin Al-Kahar menyerang Malaka yang dikuasai oleh Imperium Portugal. Waktu itu namanya Malaka Portugis namanya. Serangan ini juga bagian dari aliansi pan-Islamik ya, persatuan Islam antara Kesultanan Utsmaniyah dengan Kesultanan Aceh supaya bisa mengusir Portugal dari Malaka itu serta pesisir India juga. Nah, Kesultanan Utsmaniyah dia mengirim penembak meriam tapi tidak bisa membantu lebih banyak lagi karena sedang melakukan invasi ke Siprus dan juga harus memadamkan pemberontakan di Aden. Jadi bantuannya tidak bisa optimal karena ada persoalan-persoalan lain yang dihadapi oleh Utsmaniyah. Kemudian angkatan bersenjata Sultan Aceh sendiri terdiri atas armada besar, sekitar kurang lebih 15.000 tentara, kemudian juga tentara bayaran dari Utsmaniyah. Akan tetapi, kota Melaka ini berhasil dipertahankan oleh seorang yang bernama Dom Leonis Pereira, yang juga didukung oleh Kesultanan Johor. Nah, masuk ke slide berikutnya, mengenai pertempuran Laut Aceh. 57 nyerang gagal, 58 nyerang juga gagal. Tahun 69 maksud saya, itu Portugis gantian menyerang balik Aceh. Tapi serangan Portugis di Aceh ini juga bisa digagalkan ya oleh pasukan Aceh. Kenapa? Karena kita lihat dulu bahwa pertempuran ini kan pecah tahun 1569 di pantai lepas Sumatera, di mana awal bulan Mei di tahun itu sebuah kerakah itu kapal besar ya, milik pribadi berangkat dari Goa menuju Asia Tenggara. Ini dikawal oleh sebuah galiung yang bersenjata. Nah, kapten dan pemilik kerakah itu, kaptennya itu namanya Joao Gago de Andrade, sedangkan pemiliknya itu seorang juragan, namanya Mem Lopez Carrasco. Nah, mereka ini sebenarnya diberikan tugas untuk mengisi pasokan dan memperkuat benteng Portugal di daerah Ternate, Maluku. Karena memang kan di sana mereka juga sudah berdagang kan. Nah, Carrasco ini berencana untuk melayarkan kapalnya ke daerah Selat Sunda. Ya, mungkin ya, karena mereka hendak membeli lada dan cendana yang berkualitas tinggi. Jadi usai melewati Tanjung Komorin di ujung selatan bagian India dengan kecepatan penuh, nah pas melewati Sumatera Barat Laut, tempat Kesultanan Aceh ini ada, tiba-tiba kecepatan anginnya menurun drastis. Ya kan? Jadi kerakahnya ini berlayarnya lama nih. Ditampangin lah sama orang-orang Aceh. Ya kan? Karena Aceh dan Portugal tadi ya musuh bebuyutan ini. Dan mereka juga, Portugal ini sering mengganggu jalur perkapalan di Malaka. Oleh karena itu, Aceh yang sedang memperkuat armadanya itu mau menyerang Malaka, di mana armadanya ini sekitar 20 galiung, 20 yung perang. Yung perang itu kapal yang kayak ada di Hong Kong tuh, kapal layarnya Hong Kong. Kemudian sekitar 200 kapal kecil. Nah, pertempuran ini bayangin satu kerakah Portugal yang dikawal satu galiung bersenjata tadi ya, melawan 20 galiung, 20 yung perang dan 200 kapal kecil. Nah, bayangin sudah seperti itu tapi Aceh tetap kalah. Portugal akhirnya menang, Acehnya mundur, dan ya karena 40 kapalnya ini tenggelam dan sisanya rusak parah. Nah, oleh karena itu rencana Aceh untuk menyerang Melaka tahun 70 ini diurungkan. Akhirnya Joao Gago memberi Mem Lopez Carrasco ya beberapa bahan-bahan untuk membangun menara kapal yang lebih kuat supaya bisa berlayar ke Malaka. Ya turun dari kapal karena dia disinyalir marah terhadap Carrasco yang meninggalkannya setelah melewati Tanjung Komorin. Setibanya di Malaka, si
Gago ini berlayar kembali dan mengawal Carrasco. Penumpang yang selamat disambut meriah di Malaka. Sedangkan kerakahnya ini ternyata rusak parah punya si Carrasco. Akhirnya dia nggak jadi ke Selat Sunda dan langsung balik ke India. Nah, setelah mendengar kabar kemenangan ini, Carrasco ini dianugerahi oleh Raja Sebastian dengan gelar bangsawan dan Ordo Christus, atau istilah Portugisnya itu Ordem dos Cavaleiros de Nosso Senhor Jesus Cristo, beserta hadiah uang tahunan. Nikmat sekali jadi Carrasco. Oke, masuk ke slide berikutnya. Coba. Nah, jadi tahun 1574 itu, tunggu Mbak. Nah, 1574 itu sebuah serangan gabungan dari Kesultanan Aceh dan pasukan Jawa dari Jepara kembali mencoba merebut Malaka Portugis. Jadi setelah tadi dipospon, nggak jadi nih tahun 1570, akhirnya 1574, itu mereka mencoba merebut Malaka dari Portugis, tapi gagal lagi karena kurangnya koordinasi. Sementara itu Portugis sendiri punya rencana ataupun strategi untuk melawan Aceh. Yaitu pertama nih, menghancurkan Aceh dengan cara mengepung mereka selama 3 tahun. Yang kedua, setiap kapal yang berlayar di Malaka akan disergap dan dihancurkan. Jadi inilah strateginya Portugis. Dan ya cukup berhasil lah untuk melawan Aceh. Karena Aceh tidak pernah berhasil untuk mengusir Portugis dari Malaka. Ya, slide berikutnya. Sorry, berarti nggak ada slide berikutnya. Nah, kenapa misal kok nggak berhasil Aceh itu? Karena yang berhasil mengusir Portugis dari Malaka atau menghancurkan Malaka Portugis itu adalah lawan Aceh berikutnya ini yang tadi sudah muncul slide-nya, yaitu VOC. Jadi menjelang permulaan abad ke-17, VOC, Verenigde Oost-Indische Compagnie, itu mulai berani menentang kekuasaan Portugis di timur. Jadi pada saat itu orang-orang Portugis sudah mengubah, mentransformasi Malaka jadi benteng yang tak tembus. Yaitu namanya kalau kita jalan-jalan ke Malaka, Fortaleza de Malaka, yang punya kontrol akses ke jalur-jalur perlayaran di Selat Malaka. Dan juga perdagangan rempah-rempah di sana. Nah, Belanda ini mulai melakukan penerobosan wilayah. Secara ya kecil-kecilan lah, secara sporadis melawan Portugis. Sampai upaya sungguh-sungguh ini adalah pengepungan Malaka tahun 1606. Tapi jangan disamakan dengan pengepungan yang tadi ya, yang pertama ya. Jadi 1606 armada VOC ketiga dari Hollandia, ada 11 kapal jumlahnya di bawah komando Laksamana Cornelis Mataleef de Jong, yang mengakibatkan pecahnya pertempuran di Tanjung Racardo melawan Imperium Portugal. Yang kurang lebih, wah terima kasih nih, zoom-nya unlimited sekarang. Itu dipimpin oleh André Furtado de Mendoza. Meskipun Belanda dibuat kocar-kacir, ya, tapi sebetulnya untuk casualties atau korban yang jatuh itu lebih banyak pasukan Portugis, ya, yang dipimpin Martim Afonso de Castro, yaitu seorang raja muda Goa. Selain itu juga pertempuran ini mengakibatkan pasukan-pasukan Kesultanan Johor itu menjalin persekutuan dengan Belanda dan kelak juga dengan Kesultanan Aceh. Jadi bagi yang tiga pihak ini bekerja sama. Dan kebetulan juga pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda, ya, itu semangat juang untuk mempertahankan tanah air dan mengusir Yaudah record. Nah, jadi angkatan laut mereka diperkuat, kemudian akhirnya di kurun waktu itu Aceh sudah bertumbuh jadi kekuatan regional sebenarnya. Dengan angkatan laut yang sangat solid, kayak Navy-nya British. Dia juga menganggap Malaka Portugis sebagai ancaman yang laten. Laten kan nggak terlihat ya. Nah, akhirnya tahun 1629 Iskandar Muda dari Kesultanan Aceh tadi mengirim sekian ratus kapal
untuk menyerbu Melaka. Tapi misi itu gagal besar karena berdasarkan catatan Portugis, dalam penyerbuan itu seluruh kapal Iskandar Muda itu berhasil dihancurkan dan sekitar 19.000 prajuritnya itu tewas. Nah, akhirnya Belanda bersama dengan sekutu-kutu pribuminya ini, ya, baik itu si orang-orang Johor tadi maupun juga dengan Aceh, itu mereka bekerja sama, berkongsi untuk merebut Malaka dari Portugis di bulan Januari 1641. Nah, akhirnya kerjasama tripartit antara Belanda, Johor, dan Aceh ini ampuh dan berhasil menghancurkan kekuasaan Portugis sehingga meredupkan pengaruh mereka di kawasan kepulauan itu. Belanda akhirnya berhasil menguasai Melaka namun tidak berniat menjadikan pangkalan seperti apa yang dilakukan oleh Portugis dan akhirnya dia memilih untuk ke Batavia. Bandar-bandar Portugis di wilayah-wilayah penghasil rempah di Maluku juga jatuh akhirnya ke tangan Belanda setelah jatuhnya Malaka tadi ke Belanda. Akibat penaklukan-penaklukan ini sebetulnya nanti punya dampak besar kepada kekuasaan Portugis di mana luas jajahan Portugis itu mengerucut ya hingga terbatas pada daerah timur-timur, Goa, Daman, dan Diu di India Portugis, serta Makau sampai ke sekitar abad 20. Oke. Sekian untuk pembahasan mengenai Portugis. Selanjutnya, mengenai perlawanan Aceh terhadap VOC akan dijelaskan oleh Alia Nadia. Silakan. Oke, selanjutnya ada perlawanan Aceh terhadap VOC. Nah, jadi awalnya gimana sih VOC itu bisa masuk ke Aceh? Nah, awalnya sebenarnya VOC juga mengalami kesulitan untuk berdagang dan menguasai pelabuhan-pelabuhan penting di Aceh. Karena pada waktu itu sultannya, Sultan Iskandar Muda nih, dia punya regulasi yang ketat untuk perizinan perdagangan di pelabuhan Aceh, terutama untuk bangsa-bangsa barat. Nah, karena sulitnya perizinan ini, VOC sempat juga melakukan penyelundupan perdagangan gelap di pelabuhan-pelabuhan perdagangan. Cuma akhirnya gagal karena memang pengawasannya ketat banget di pelabuhan dagang Aceh ini. Nah, VOC baru mendapatkan kesempatan untuk masuk ke Aceh itu ketika kekalahan Aceh atas perlawanannya terhadap Portugis di Malaka. Nah, kekalahan Aceh ini akhirnya membuat pertahanan termasuk juga pengawasan dan keamanan Aceh itu surut. Nah, karena kekalahannya atas perlawanan terhadap Portugis ini, kan Aceh butuh butuh tenaga lagi untuk bangkit gitu, dan itu butuh modal. Nah, akhirnya dengan sangat terpaksa, Aceh akhirnya mengizinkan VOC untuk melakukan perdagangan di Aceh. Kemudian di tahun 1641, VOC berhasil merebut Malaka dari tangan Portugis. Nah, ini juga mengakibatkan peran Aceh di Malaka ini semakin berkurang semenjak VOC berhasil merebut Malaka dari tangan Portugis. Nah, awal latar belakang perang Aceh itu di sini ada pendudukan Belanda di Siak. Jadi di mana waktu itu Sultan Siak, yaitu Sultan Ismail, dia menyerahkan wilayah Deli, Langkat, Asahan, dan Serdang kepada Belanda. Nah, di sini tuh melanggar perjanjian juga, karena pada waktu itu, daerah-daerah ini itu sejak di zaman Sultan Iskandar Muda itu adalah wilayah kedaulatan dari Aceh. Nah, sebelumnya juga ada perjanjian London, yaitu antara Belanda dan Inggris, di mana perjanjian ini mereka itu menjelaskan di mana batas-batas wilayah mereka gitu loh, berdasarkan garis Khatulistiwa Singapura. Nah, di dalam perjanjian ini itu mereka juga mengakui kedaulatan Aceh. Nah, dengan didudukinya wilayah Siak ini kan juga termasuk melanggar kedaulatan wilayah Aceh. Makanya di sini setelah ada pelanggaran ini, Aceh itu sempat melakukan pemblokiran kapal-kapal Belanda yang masuk dalam wilayah Aceh. Nah, di waktu itu juga ada pembukaan Terusan Sus oleh Ferdinand de Lesseps, di mana pembukaan Terusan Sus ini juga menambah pentingnya perairan Aceh bagi lalu lintas perdagangan. Terus selanjutnya ada Perjanjian London di tahun 1871. Nah, perjanjian London ini juga menambah kesempatan VOC atau Belanda untuk masuk ke Aceh, karena dalam perjanjian London ini VOC itu diberikan keleluasaan dalam menjaga keamanan lalu lintas di Selat Malaka.
Latar belakang yang lainnya adalah Traktat Sumatera. Jadi Traktat Sumatera ini sama kayak Perjanjian London di tahun 1871. Di Traktat Sumatera ini semakin jelas kebebasan bagi Aceh itu untuk memperluas daerah kekuasaannya di Sumatera. Nah, karena ini mengancam kedaulatan Aceh, akhirnya di sini Aceh juga berusaha untuk memperkuat diri. Aceh berusaha untuk mengadakan hubungan luar negeri juga dengan Turki, konsul Italia, bahkan dengan konsul Amerika Serikat di Singapura. Nah, Belanda yang nggak suka sama keputusan Aceh ini, karena Belanda nggak suka nggak suka kalau ada campur tangan dari pihak luar dalam urusan Aceh dengan Belanda, akhirnya Belanda sempat memberikan ultimatum kepada Aceh. Nah, tapi nggak dihirauin sama Aceh. Akhirnya di tanggal 26 Maret tahun 1873, Belanda menyatakan perang kepada Aceh. Nah, di perang pertama ini, Belanda memerintahkan ekspedisi pertamanya itu di bawah pimpinan Jenderal Johan Herman Rudolf Kohler. Di perang pertamanya ini, Belanda memfokuskan penyerangannya itu di istana sama di Masjid Raya Baitur Rahman. Dilakukan beberapa penyerangan termasuk usaha dalam perebutan Masjid Raya tersebut. Nah, dalam perang ini, Jenderal Johan Herman Rudolf Kohler itu tewas. Nah, 10 hari setelahnya, perang tuh makin berkecamuk di berbagai daerah. Perang yang paling besar terjadi itu untuk merebut kembali Masjid Raya Baitur Rahman. Pasukan Belanda ini dipimpin oleh Mayor Jenderal Van Swieten, itu pengganti dari Jenderal Kohler tadi. Nah, tapi di perang pertama ini, Belanda gagal karena kewulungan orang Aceh, serta banyaknya juga serdadu yang tewas dan terluka. Terus juga di sini pasukan Belanda itu masih ada kurang persiapan. Mereka gagal, terus akhirnya kembali lagi ke Jawa. Di Perang Aceh kedua, di tahun 1874 sampai tahun 1820. Perang Aceh kedua diumumkan oleh KNIL terhadap Aceh pada tanggal 20 November 1873. Ini sesudah kegagalan serang pertama. Jadi Belanda masih berusaha untuk menguasai Aceh di sini. Nah, pertempuran sengit ini kembali terjadi di istana dan masih di Masjid Raya Baitur Rahman. Serangan dari Belanda tuh nggak berhenti-berhenti gitu loh di istana sama Masjid Raya Baitur Rahman. Bahkan di tanggal 6 Januari 1874, Belanda juga sempat membakar Masjid Raya. Nah, karena pembakaran ini banyak warga-warga Aceh akhirnya meninggalkan Kesultanan Aceh, termasuk meninggalkan istana dan Masjid Raya Baitur Rahman. Nah, di tanggal 15 Januari 1874, Belanda akhirnya berhasil menduduki istana dan mereka mengumumkan bahwa Kesultanan Aceh ini dibubarkan. Sedangkan Sultan Mahmud Shah dan pengikutnya akhirnya menarik diri ke bukit, dan di sana Sultan meninggal akibat penyakit kolera. Jadi pada saat itu juga lagi ada wabah kolera gitu. Setelah Sultan Mahmud Shah meninggal, pihak Aceh mengumumkan cucu muda Tuanku Ibrahim yang bernama Tuanku Muhammad Daud Shah sebagai Sultan Ibrahim Mansur Shah. Dia berkuasa dari tahun 1874 sampai 1903. Selanjutnya adalah Perang Aceh yang ketiga. Nah, perang ini dilanjutkan secara gerilya dan dikobarkan Perang Fisabilillah, di mana sistem perang gerilya ini berlangsung sampai tahun 1904. Perang gerilya ini dipimpin oleh Tengku Umar bersama dengan Panglima Polim dan Sultan Aceh. Di tahun 1899 terjadi serangan mendadak dari pihak Van der Dusen di Malabo, dan akhirnya Tengku Umar gugur. Nah, setelah Tengku Umar gugur ini, perjuangannya digantikan oleh istrinya, yaitu Cut Nyadin, yang kemudian tampil menjadi komandan perang gerilya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Sri Jayanti. Kronologi Perang Aceh keempat pada tahun 1896 sampai 1910 tadi sudah dijelaskan bahwa perangnya itu berganti jadi perang gerilya. Nah, pada Perang Aceh yang keempat ini lebih terfokus pada penyerangan yang bersifat individu atau kelompok. Penyerangan ini tidak mendapat komando dari kesultanan. Jadi lebih bergerak sendiri-sendiri tanpa nunggu-nunggu dulu dari kesultanannya itu. Oke, next. Next. Oke.
Nah, ini ada strategi perang Belanda melawan Aceh. Jadi, setidaknya ada 5 strategi. Yang pertama itu menguasai pegunungan dan hutan untuk mengejar gerilyawan Aceh. Ini dilakukan oleh pasukan kolon macan. Yang kedua, penculikan gerilyawan Aceh. Christopher menculik Permaisuri Sultan dan Tengku Putro pada tahun 1902. Yang ketiga, penawanan gerilyawan Aceh dilakukan oleh Van der Matin menawan Sultan Tuanku Ibrahim. Yang keempat, pembunuhan rakyat Aceh dilakukan oleh Gottfried Conrad Ernest van Dalen seperti pembunuhan di Kutareh pada 14 Juni tahun 1904. Yang kelima, menangkap Cut Nyadin. Setelah ditangkap ini, Cut Nyadinnya ini diasingkan ke Sumedang. Jadi bisa dilihat kalau misalkan strategi perang Belanda ketika melawan Aceh itu lebih ke yang kasar ya. Maksudnya dia menculik, menawan, dan yang lain-lainnya. Oke, next. Ini adalah proses perlawanan dari rakyat Aceh melawan Belanda. Pada tahun 1873, Masjid Raya Acehnya ini dapat diduduki oleh Belanda. Nah, salah satu tokoh yang wafat ini namanya Jenderal Kohler. Nah, ketika Masjid Rayanya ini berhasil diduduki oleh Belanda, rakyat Aceh mengalihkan perlawanannya dan lebih memilih untuk menjaga istana. Pada tahun 1874, Belanda dengan pimpinan J. van Swieten ini berhasil menyerang istana dan mendudukinya. Ini memukul mundur rakyat Aceh lagi untuk melakukan perlawanan dari luar kota. Nah, pada tahun 1879, dulu tuh ada Kesultanan Aceh itu mengutus Habib Abdurrahman untuk ke Turki. Nah, pada tahun 1879, si Habib Abdurrahman ini kembali ke Aceh. Dan Belanda juga mengutus tokoh yang bernama Snokhur Grogne untuk mempelajari pola-pola sosial budaya dari masyarakat Aceh. Nah, setelah dipelajari, dia tuh bikin buku namanya The Aceh. Nanti di situ ada pola-polanya. Dan itu yang bikin Belanda bisa mengadu domba pihak-pihak Aceh gitu. Nah, pada tahun 1904, Aceh ini mengalami kekalahan. Dampak dari kekalahannya itu, Aceh terpaksa menandatangani plakat pendek dengan Belanda. Next. Nah, ini akhir perlawanan Aceh. Pada tahun 1899, Belanda ini mengirim Jenderal Van Huys untuk melakukan penyerangan di Aceh Besar dan Samalanga. Penyerangan ini dinamakan dengan penyerangan Sapurata. Dan ini menyebabkan rakyat harus semakin mundur ke pedalaman. Tapi Belanda ini malah mengutus si Jenderal Van Dalen lagi untuk melakukan penyerbuan ke pedalaman. Dan akhirnya Aceh di situ dapat dilumpuhkan. Next. Nah, ini ada surat perjanjian tanda menyerahnya pemerintahan Aceh. Nah, perlu diketahui, selama Perang Aceh, Van Huys telah menciptakan surat pendek tentang penyerahan yang harus ditandatangani oleh para pemimpin Aceh yang telah tertangkap dan menyerah. Isinya itu ada 3. Yang pertama, Sultan mengakui daerahnya sebagai bagian dari daerah Hindia Belanda. Yang kedua, Sultan berjanji tidak akan mengadakan hubungan dengan kekuasaan di luar negeri. Yang ketiga, berjanji akan mematuhi seluruh perintah-perintah yang ditetapkan oleh Belanda. Jadi, itu sih akhir dari perlawanan Aceh ke Belanda yang akhirnya Aceh jadi kalah. Itu sih. Dah. Oke. Thank you. Oke. Sekian presentasi dari kelompok 12. Apabila ada pertanyaan, silakan tanya di kolom komentar di Google Classroom. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah mendengarkan. Mohon maaf apabila ada kurang dari kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Om Santi 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 Om Namo Buddhaya.